Perkenalkan, nama saya Duken Panggabean dari 12 Tikar 1. Pada video kali ini saya akan menceritakan tentang cerita singkat sinopsis Kemelut di Majapahit. Gemuruh angin yang berdatangan seakan mengantarkan kebahagiaan Raden Wijaya yang berhasil menjadi Raja Majapahit pertama yang bergelar Kartajasa Jawardana. Ia berbagi kebahagiaan yang bersama senopati atau perwira yang setia dan banyak membantu. Pada saat itu Raden Wijaya memberikan pangkat kepada para senopatinya. Salah satunya yaitu Ronggolawe yang diangkat menjadi adipati di Tuban. Hubungan antara junjungan dengan para pembantunya amatlah erat dan baik bagaikan tali persaudaraan. Seiring dengan berjalannya waktu, hubungan tersebut terguncang setelah Sang Prabu telah menikah. Raja Kartanegara telah menikah lagi dengan seorang putri dari Melayu. Hal ini bertujuan agar tidak menghendaki adanya dendam dan perebutan kekuasaan kelak. Keempat orang istri Raden Wijaya yaitu Dia Tribunan yang menjadi permaisuri, Dia Nara Indra Duhita sebagai istri kedua, ketiga adalah Dia Jaya Indra Dewi, dan yang keempat yaitu Retno Sutawan atau Raja Pati yang berarti Tekasi. Kecantikan Dia Gayatri terkenal di seluruh negeri dan dipuja-puja oleh para sastrawan pada masa itu. Pada beberapa tahun lalu, Prabu ke negeri Melayu. Pasukan dipimpin ini oleh Kebo Nabrang. Pasukan ekspedisi yang berhasil baik ini membawa dua orang putri bersaudara. Sang Prabu Kartajasa terpikat oleh putri yang kedua yaitu Dara Petak. Maka Dara Petak dinikahi oleh raja sebagai istrinya yang kelima. Sang Prabu sangat mencintai istri termuda ini karena selain cantik jelita, ia pandai membawa diri sehingga diberi nama Sri Indaswari. Hal tersebut menjadi saingan terkuat bagi Dia Gayatri. Beberapa waktu kemudian terjadilah persaingan di antara para istri ini yang dilakukan secara diam-diam. Persaingan ini merebutkan cinta, kasih, dan perhatian Sri Baginda yang tentu saja akan mengangkat derajat dan kekuasaan masing-masing. Para senopati benar merasakan persaingan itu, dan terjadilah perpecahan secara diam-diam di antara mereka sebagai pihak Dia Gayatri kepada Dara Petak keturunan Melayu. Ronggolawe sebagai seorang yang amat setia sejak dahulu tentu berpihak kepada Dia Gayatri. Persaingan dan kebencian dilakukan secara diam-diam karena mereka segan kepada Sang Prabu yang adil dan bijaksana. Pada suatu ketika Sang Prabu melakukan pengangkatan putih Hamangkubumi yaitu kerajaan Majapahit yang dipilih oleh raja yaitu Senopati Nambi. Pengangkatan ini memang banyak dipengaruhi oleh bujukan Dara Petak. Mendengar berita itu, seorang penyelidik langsung pergi menghadap Adipati Ronggolawe yang sedang makan ditemani oleh kedua istrinya. Ronggolawe marah bukan main ketika mendengar berita tersebut dan langsung melempar nasi yang ada di tangannya ke lantai. Kedua istrinya berusaha menenangkan Adipati Ronggolawe. Akan tetapi Adipati Ronggolawe bangkit terdiri dan langsung berangkat ke Majapahit bersama pengawal dengan kuda kesayangannya. Tak lama kemudian hanya suara derap kaki kuda kesayangan Ronggolawe yang berlari congkolang yang memecah kesunyian gedung kedipatan. Itu mengiris perasaan kedua orang istri yang mengkhawatirkan. Ronggolawe langsung menghadap paduka raja yang sedang dihadapi oleh senopati dan penggawa Ronggolawe. Tidak lupa untuk menganturkan sembahnya dan langsung berkata-kata, "Hamba sengaja datang untuk mengingatkan paduka dari kehidupan yang paduka lakukan di luar kesadaran paduka." Semua para menghadap raja menjadi tegang ketika mendengar ucapan Ronggolawe. Raja menjawab dengan suara tenang, "Kakang, apakah maksudmu dengan ucapan itu?" Tetapi Ronggolawe berusik keras bahwa keputusan raja itu tidak adil dan bijaksana. Di sisi itu Ronggolawe yang melihat Pati Nambi dan istri tercinta Baginda Raja yakni Dara Petak terlihat seperti tegang dan benci kepada Ronggolawe. Ronggolawe tersenyum sinis sambil menunjuk kepada Dara Petak dan Nambi dan berkata-kata, "Apakah raja tidak sadar bahwa mereka
telah dipengaruhi oleh mereka. Meras tidak enak oleh Ronggolawe. Ketika istri tercinta ditunjuk-tunjuk oleh Ronggolawe, raja menyuruh punggawanya mengusir Ronggolawe dari Majapahit. Baginda berkata, berani sekali kau nunjuk istriku seperti itu, sekarang kau pergi dari sini. Ronggolawe menjawab sambil memegang dadanya, baik Baginda, tapi suatu saat nanti Baginda akan menyesal. Beberapa minggu kemudian, Baginda Raja sedang berjalan-jalan di suatu tempat. Beliau melihat Patih Nambi dengan istri tercintanya sedang berbincang-bincang mencurigakan. Raja mengintip dan mendengar pembicaraan mereka. Ternyata mereka merencanakan ingin membunuh raja dan menguasai kerajaan Majapahit. Raja tidak langsung menindak mereka, melainkan ia berpikir ingin menindaknya di kerajaan nanti. Ketika kesampaiannya Darapetak dan Patih Nambi di kerajaan Baginda, raja berbicara dengan suara lantang. Terkerutuk, engkau berdua. Darapetak langsung sontak pucat dan berkata-kata, apa maksudmu Kakang? Kau tega mengkhianati aku. Kau ingin membunuhku. Ternyata benar apa yang dikatakan Kakang Ronggolawe. Kau ini busuk. Tidak mendengar penjelasannya lagi, raja menyuruh pengawal menghukum mati Darapetak dan Nambi, lalu memanggil kembali Ronggolawe ke dalam kerajaan. Raja sangat menyesal dan meminta maaf kepada Ronggolawe, dan akhirnya Ronggolawe diangkat menjadi patih di kerajaan Majapahit. Sekianlah sinopsis cerita dari Kemelut di Majapahit. Novel tersebut, hal yang menarik dari novel tersebut ialah novel ini menampilkan beberapa karakter yang pernah hidup dalam kehidupan